Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani dari Akuntansi Pagi C dengan NPM 0523029671. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan tentang pendapatan. Yang pertama, pendapatan itu terbagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama itu ada lingkungan saat ini, terus yang kedua ada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, yang ketiga itu ada pengakuan pendapatan saat penjualan. Nah, selanjutnya yang bakal saya bahas terlebih dahulu itu ada di lingkungan saat ini ya. Pengakuan pendapatan mempunyai risiko tertinggi terhadap penyelewengan, baik menggunakan IFRS maupun US GAAP. Risiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Nah, selanjutnya ada pedoman pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui itu ketika yang pertama, ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. Maksudnya, pendapatan baru boleh dicatat atau diakui dalam laporan keuangan ketika besar kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi. Biasanya berupa kas atau setara kas. Sebagai contoh, penjualan barang secara tunai. Nah, jika sebuah toko menjual barang dan pelanggan membayar langsung, pendapatan diakui karena manfaat. Uang tunai langsung diterima. Kenapa langsung diterima? Karena arus manfaat di sini berarti ada imbalan dari transaksi atas pembayaran dari pelanggan atau konsumen tersebut. Nah, yang kedua, pendapatan diakui pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Maksudnya, agar suatu pendapatan bisa dicatat, perusahaan harus tahu berapa jumlah yang akan diterima. Kalau jumlahnya belum jelas atau belum pasti, maka pendapatan tidak boleh diakui terlebih dahulu. Sebagai contoh, penjualan barang seharga 10 juta. Jika harga sudah disepakati dan pembeli akan membayar secara tunai atau kredit, maka pendapatan bisa diukur atau boleh diakui. Karena penjualan barang sudah tertera seharga 10 juta, maka pendapatan bisa diukur dan boleh diakui oleh pelanggan dan oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, dasar selain saat penjualan. Pendapatan dapat diakui lebih cepat mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Pengakuan bisa ditunda jika pertama, ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi. Maksudnya, perusahaan tidak boleh langsung mencatat pendapatan dalam laporan keuangan jika masih belum yakin berapa besar pendapatan yang akan diterima dan berapa besar biaya kos yang harus ditanggung. Nah, yang kedua ada penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses permintaan. Maksudnya, pendapatan dari suatu penjualan belum boleh diakui jika perusahaan belum benar-benar menyelesaikan seluruh kewajiban utamanya atau jika masih ada proses penting yang belum diselesaikan untuk menerima manfaat ekonomi dari transaksi tersebut. Terus ada pengukuran pendapatan dari penjualan. Nah, ini ada penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. Yang pertama itu ada potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. Yang kedua itu ada jika pelunasannya ditunda maka penjualan harus memperhitungkan bunga. Nah, jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif sendiri bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas. Yang pertama, bunga yang setara dari instrumen keuangan yang bisa dikeluarkan atau tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Nah, selanjutnya ada kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang sendiri ini memiliki 2 metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang sendiri. Yang pertama itu ada metode presentasi penyelesaian, dan yang kedua itu ada metode pemulihan kos atau laba nol. Alasan penggunaan metode presentase penyelesaian,
Yang pertama itu pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Yang kedua itu ada pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada penjualan mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Dan yang terakhir itu ada penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Nah, perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika yang pertama total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua itu ada manfaat adanya kontrak bisa diukur dengan biaya yang telah dikeluarkan dan persentase biaya yang telah dikeluarkan setiap akhir periode secara meyakinkan. Dan yang terakhir itu ada pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Nah, untuk selanjutnya itu ada perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama kondisinya itu jika perusahaan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua itu ada jika ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Metode persentase penyelesaian perhitungan pendapatan yang diakui yang pertama jika perusahaan metode persentase penyelesaian untuk perhitungan pendapatan yang diakui. Nah, untuk perhitungan pendapatan yang diakui untuk rumusnya sendiri itu ada persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan sampai saat ini dibagi sama estimasi terbaru dari total biaya. Terus untuk pendapatan atau laba kotor yang diakui hingga saat ini itu sama dengan estimasi total pendapatan atau laba kotor dikali dengan persentase penyelesaian. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan atau laba kotor periode berjalan sama dengan pendapatan atau laba kotor yang diakui hingga saat ini dikurangi dengan pendapatan atau laba kotor yang telah diakui di periode sebelumnya. Nah, untuk contoh soal bisa dilihat yang ditanyakan di sini itu buatlah jurnal untuk tahun 2010, 2011, dan 2012 dengan asumsi bahwa estimasi biaya untuk menyelesaikan proyek pada akhir tahun 2011 adalah 215.436 bukan 170.100. Nah, ini untuk penyelesaiannya sendiri ya, bisa dimasukin dari soal-soal yang tadi dimasukin ke dalam sini. Nah, yang pertama kita menghitung dulu untuk pendapatan yang diakui. Nah, dari 2010 itu harga kontraknya itu sebesar 675 dikali dengan persentasenya. Persentase penyelesaiannya untuk 2010 itu 25%. Jadi untuk 675.000 dikali dengan 25.000 menemukan hasil 168.750. Seterusnya, selanjutnya kita mencari untuk 2011 sama untuk harga kontraknya juga sama sebesar 675.000 dikali dengan persentasenya untuk 2011 itu persentase penyelesaiannya itu 67%. Jadi untuk 675.000 dikali 67% itu membuahkan hasil 452.250 ya. Terus dikurangi dengan pendapat yang diakui pada tahun 2010. Nah, itu kan sebesar pendapatan yang diakui di 2010 itu kan sebesar 168.750 ya. Jadi untuk hasil dari 2011 tadi dikurangi dengan pendapatan pada tahun 2010. Nah, itu menemukan hasil 283.500 sebagai pendapatan yang diakui pada tahun 2011. Selanjutnya kita mencari untuk 2012-nya. Nah, untuk 2012-nya sama, untuk harga kontraknya itu 675.000 dikalinya dengan persentasenya 100% ya kalau 2012 seperti yang di sini. Nah, itu menemukan hasil 675.000 dikurangin pendapat yang diakui pada tahun 2010 dan 2011. Nah, 2010 dan 2011 berarti ini ya, sebesar ini ya.
sebesar berarti ini 452.250 pendapatan. Terus pendapatan yang diakui pada tahun 2012-nya sebesar 222.750 diperoleh dari pendapatan 2012 dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada tahun 2010 dan 2011. Selanjutnya, yang bakalan kita hitung adalah laba kotor yang diakuinya. Untuk 2010, ini kan 168.750 didapat dari sini, terus dikurangi dengan 150. Dikurangi dengan 150.000 didapat dari biaya sampai saat ini. Ya, dari sini ya. Terus menemukan hasil 18.750. Selanjutnya untuk 2011 itu kan menghasilkan kan 283.500 dikurangi dengan 287.400. Ini didapat dari ini didapat dari sini ya. Jadi untuk hasilnya itu untuk 2011 labanya itu kita bukan laba itu ya, kita berarti rugi karena kita rugi 3.900. Selanjutnya yang terakhir itu ada 2012 itu sebesar 222.750 didapat dari sini dikurangi dengan 215.436 ya. 215.436 itu didapat dari sini ya. Estimasi biaya untuk penyelesaian. Nah, itu menemukan hasil 7.314 sebagai laba bukan rugi. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.